Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Senang jumpa kembali Bapak Ibu Saudara pagi hari ini dalam ibadah raya di tempat ini. Mari kita akan berdoa, kita tundukkan kepala, menyerahkan sepanjang ibadah ini dalam tangan Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang kuasanya, kasih-Nya dan kebaikan-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Keberadaan kami pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan kalau kami ada pagi hari ini, kami mau datang beribadah, kami mau sembahyang, membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Buat segala perkara yang baik, bahkan teramat baik, yang Allah sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang ibadah ini, biarlah semua tentang nama Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dibesarkan, Engkau yang dimuliakan. Sepanjang hidup kami mau menikah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan Allah kami, yang menjadi pengharapan dalam hidup kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Biarlah semua mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku. Semua mulut penuh dengan pujian kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, penuh dengan pujian
ku beri penghormatan kepadamu ya aku. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan kita baik, Yesus kita ajaib, dan kuasa kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Haleluya. Dia ajaib bagi kita semua. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak pernah berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Semua yang telah menikmati kebaikan Tuhan, sama-sama katakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ya Yesus yang ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, Setiap hari kita melihat bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. tak
Katakan Dia ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, Bapa Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia Tuhan yang berkuasa. Sebab keajaiban, kedahsyatan Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan dikatakan sampai bumi berlalu, bahkan sampai habis raga ini, kasih Tuhan selalu sungguh baik, teramat baik. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya dan amin. Sama-sama katakan, Yesus tak pernah berubah. Yes. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya dan amin. Nyanyikan pujian. Yesus, Yesus tak pernah berubah. Haleluya. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya dan amin. Yesus tak pernah berubah. Katakan dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya dan amin. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya dan
berdiri. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ada Yesus tak pernah berubah. Yesus tak pernah berubah. Katakan dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ada. Amin. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya. jemaat saja naikkan pujian ini. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari dalam hati. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasanya tak berubah. Amin. Kasihnya tak berubah. Ku Sekali lagi jemaat saja naikkan pujian. Amin. Yesus tak pernah berubah. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Sekarang, selamanya. Yes. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ada. Amin. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ada. Amin. Kuasanya tak berubah. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Dulu, saya ada. Sekali lagi, kuasanya, kasihnya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ada. Amin. Terima kasih. Sungguh Tuhan, kami bangga mempunyai Tuhan yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan esok. Kasihnya, kemurahannya, mujizatnya tidak berubah sampai pada hari ini. Betapa bangga kami punya Allah yang hidup penuh kuasa dan yang ada di tengah-tengah kami dalam ibadah pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Sesaat kami mau mendengarkan suara daripada Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati telinga kami. Tuhan tolong untuk kami boleh menikmati kuasa Tuhan yang kemarin, hari ini, esok tetap kekal adanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan rangkaian ibadah
pada pagi hari tetap dalam kuasa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami dalam ibadah pagi ini. Sehingga kami pulang sebentar menikmati jamahan lawatan, perhatian Allah lewat kebenaran firman Allah. Terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Allah dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasih dan yang diberkati Tuhan. Dari tempat ini saya boleh menyapa selamat pagi. Dan terimalah salam dalam Tuhan. Salam sejahtera. Oh puji Tuhan, biar sejahtera dari Allah boleh melingkupi kita sekalian. Tidak terlewatkan. Pada pagi hari ini, suasana ibadah tetap kita jaga. Jangan sampai kita pulang dengan kosong ya. Jangan sampai kita pulang dengan sia-sia. Jangan sampai kita pulang dengan suasana yang kering. Puji Tuhan, sangat rugi. Iblis bekerja untuk menghalangi kita tidak menikmati lawatan Tuhan. Kita menikmati Tuhan, saya mau menikmati kuasa ibadah, berkat ibadah. Sebab ibadah ini Tuhan sudah bayar. Tuhan adakan dengan korbannya. Kuasa korban ada di tengah-tengah ibadah kita. Tidak mudah. Dari berbagai bangsa, dari berbagai suku bangsa bisa kita duduk di dalam gereja Tuhan. Lanjutkan kuasa Tuhan. Lanjutkan kuasa ibadah. Memperbaharui kehidupan kita. Terus menyucikan kehidupan kita. Sehingga kita nikmati penebusan yang Tuhan adakan. Saudara ada tempat ini oleh karena tarikan pekerjaan Roh Kudus. Ya, tidak mudah. Saudara ada tempat ini karena tarikan pekerjaan Roh Kudus. Jangan sampai pekerjaan Roh Kudus, tarikan kasih Tuhan, penebusan yang Tuhan adakan, jangan sampai terlewatkan. Kita pulang dengan sia-sia. Mari pada pagi hari kita mau nikmati kuasa Tuhan kemarin, hari ini, dan esok. Kita kata, gimana ya tempo dulu? Kuasa Tuhan kemarin. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Kuasa Tuhan tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan esok. Puji Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu pasalnya yang kedua. Kita telah memperhatikan kitab Wahyu ini kepada jemaat-jemaat. Ya, Tuhan perhatian kepada jemaat, sebab jemaat tebusannya yang sedang dipersiapkan untuk nanti bersanding dengan Tuhan. Kitab Wahyu, dalam waktu yang pendek ini Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya ya. Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya. Ya. Hari Sabtu kita terima warta firman Tuhan, berita firman Tuhan. Sebab ingat, hamba Tuhan sedang berjuang untuk melawan. Ada roh-roh yang tidak suka saudara mengenal akan Tuhan. Ya. Ada orang-orang yang dipakai oleh pihak lain supaya saudara tidak mengenal secara tepat Allah yang kita sembah. Tadi Allah yang ajaib, yang tidak berubah, kasihnya, kuasanya, pertolongannya. Ada yang sedang menggeser ya, ada yang sedang menggeser kesetiaan saudara. Oleh sebab itu kita sedang mempelajari kitab Wahyu ini kepada jemaat-jemaat ya. Jemaat menjadi fokusnya Tuhan. Sebab Tuhan telah tebus saudara dengan harga yang mahal, dengan harga korbannya. Dan sebab itu Tuhan rindu. Tuhan sudah tebus sebagai milik kepunyaan Tuhan. Tuhan berhak. Ya, Tuhan berhak untuk menegur, untuk mengingatkan, untuk menasihati. Kemarin minggu kita sudah membaca firman yang kita dengar. Kita ibadah ini tidak ada cara lain ya. Kita memuji nama Tuhan dan saatnya kita dengar firman Allah untuk mendidik kita ya. Untuk mendidik kita, mengajar kita untuk berubah dari kesalahan. Berubah.
Minggu lalu berubah. Ya, dulu suka marah-marah, tiap hari marah, ndak seneng kalau ndak marah tiap hari. Berubah ya. Sebab ibadah kita ibadah yang penuh kuasa. Ibadah yang model surgawi. Bukan model sinode. Bukan model organisasi. Ibadah kita model surga. Yaitu tabernakel Allah. Ya. Tuhan ukur. Nah, kok kita buat ibadah-ibadah sendiri, silahkan. Mau datang sendiri seenaknya, mau datang tidak mau dirubah, itu ibadah sendiri ya. Jangan nuntut apa-apa sama Tuhan. Tetapi kalau kita mau dalam taraf penebusan Tuhan, kita mau ibadah caranya Tuhan, tabernakelnya Allah. Contoh yang dari surga ya, contoh yang dari surga. Masuk ke halaman, dibatasi ya, beda tabernakel rumah Allah. Oleh sebab itu ketika bangsa Israel dibebaskan secepatnya bangun rumah Tuhan, ibadah ya, jangan tidak ibadah. Umat Tuhan jangan tidak ibadah. Tuhan mau ibadah ya. Sekali bangsa Israel tidak menghargai sabat Tuhan, tahun sabatnya Tuhan hitung. Tuhan hitung. Kapan kita tidak ibadah, Tuhan hitung. Sebab Tuhan katakan, hargailah sabat Tuhan. Sebab sabat ini Tuhan jadikan dengan harganya yang mahal. Korban Kristus, mahal ibadah kita. Sebab itu dunia benci ibadah umat Tuhan. Sebab dari ibadah ini Tuhan memperbaharui hidup kita. Ya. Banyak kesaksian masuk ibadah. Alami lawatan Tuhan. Diubah, diperbaharui. Ketemu Tuhan, diubah. Ya. Kita dengar bagaimana pribadi Sakyus ketemu Tuhan. Ini yang kami rindu. Ketemu Tuhan. Tuhan kepada orang yang telah kutipu-tipu. Ya, ketemu sama Tuhan, berhenti main tipu-tipu. Sakyus, Tuhan tidak banyak ngomong. Tuhan belum banyak ngomong. Sakyus ketemu orang yang rindu sama Tuhan. Ketemu sama Tuhan, dia siap diubah Tuhan. Ya. Ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan kepada orang yang telah kutipu. Kutipu. Berhenti main tipu-tipu umat Tuhan. Telah kutipu, ku kembalikan 4 kali ganda. Ya, standarnya Taurat Tuhan. Ya, dipakai 4 kali sehingga berhenti nipu. Kalau tipu, kembalikan 4 kali ganda. Ya, tipu 100, kembalikan 400. Ya. Dan kepada orang, setengah dari kekayaanku, ku berikan kepada orang miskin. Orang yang ketemu sama Tuhan, tidak ada kata pelit. Ya. Tidak ada kata pelit. Sebab alami sukacita. Ketemu sama Tuhan. Lebih daripada setengah kekayaan daripada Sakyus. Terlalu indah ketemu sama Tuhan. Ketemu sama Tuhan lebih daripada kekayaan. Bagaimana? Sakyus dirugikan? Enggak. Dan katakan apa? Hari ini engkau jadi anak Abraham. Ya gitu ya. Oh Tuhan tolong. Hari ini engkau jadi anak Abraham. Banyak orang pada waktu itu ahli Alkitab. Tapi Tuhan tidak sebut. Tidak ada perubahan. Marah orang Farisi waktu itu. Saya kan keturunan Abraham. No. Yesus katakan kepada Sakyus, hari ini engkau menjadi keturunan Abraham yang rohani. Catat dalam catatan mengalami keubahan. Ini yang kami doakan
puasa ibadah. Air mata Sabtu pagi. Kaum pria berdoa, Tuhan tolong. Biar tiap pribadi yang datang ibadah mengalami keubahan. Mengalami keubahan dalam setiap ibadah. Ya ini. Sebab kalau kita tidak alami, kekristenan adalah pengalaman. Kalau kita tidak pengalaman sama Tuhan, tunggu waktu. Kita akan keluar, kita akan mundur, kita akan kecewa. Kita akan banyak salahkan gereja, banyak salahkan pelayan, banyak salahkan ini, salahkan itu. Kita akan undur teratur. Iblis senang kita undur dan jauh dari Tuhan. Ya. Sebab itu pagi ini kita mau periksa sebagai jemaat. Jemaat pertama, itu jemaat Efesus diingatkan ya. Ayo, kasihmu sudah mulai turun, kita mau periksa ya. Kita mau periksa 7 sidang ini. Kita sudah sidang pertama sudah, sidang kedua sudah. Sebab kita mau alami janji Tuhan. Saya tidak mengubar janji, tetapi kita akan koreksi. Ya, Tuhan, komitmen, berubah, aku berkat. Kehidupan benar, tidak ada masalah bagi kita. Oleh sebab itu kita mau beres sama Tuhan ya. Kita mau beres sama Tuhan. Oh kita beres sama Tuhan, beres sama suami, beres sama istri, beres sama anak-anak ya. Beres. Oleh sebab itu kami rindu pagi ini kita mau beres sama Tuhan ya. Puji Tuhan, mari kita mau baca itu jemaat yang ketiga dulu ya. Untuk kita diingat kembali. Sebab kita mau alami pemeliharaan Tuhan. Kita rindu. Dulu ya bangsa Israel kok terima makanan dari Tuhan. Tuhan jamin, Tuhan pelihara. Kita rindu. Sekarang pun Tuhan mau berikan juga makanan-makanan ilahi. Yang dunia enggak bisa kasih. Ya. Dunia enggak bisa kasih. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu kitab Wahyu ini kepada jemaat di Pergamus. Tuhan serius ya. Pergamus ini kita baca dulu ya. Kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Ya. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-12. Ya. Kepada jemaat di Pergamus. Pergamus ya, kita baca dulu apa artinya, nanti kita akan tergiring ke sana. Ya. Ayat yang ke-12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Ya. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ya, jadi firman Tuhan itu serius. Nah, ada waktunya firman Tuhan itu bagikan pedang yang bermata dua. Kena sana, kena sini. Bukan hanya pengkhotbah saja, serahkan sama jemaat. Oh ini untuk jemaat, ini untuk jemaat. Pedang bermata dua, ya, untuk saudara dan untuk saya. Rasul Paulus katakan, saya rugi nanti, jangan sampai orang selamat terus saya ditolak Tuhan, saya tidak mau. Saya terus berdoa juga Tuhan, saya bawa firman Tuhan, saya juga mau selamat Tuhan, saya juga mau menikmati bersama keluarga. Firman Tuhan yang bagikan pedang yang bisa memisahkan ini pikiran ini. Sebab tipis sekali ya, tipis sekali kadang-kadang mau kita ini kita samakan dengan maunya Tuhan. Itu kan kehendak saya, itu kan kehendak Tuhan. Mirip sekali, tipis sekali ya. Kita sering pakai, itu kan maunya Tuhan, padahal maunya kita. Ya, firman Tuhan itu pedang bermata dua ya. Coba kita stop sini ya, Ibrani kita baca ya. Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan itu bagikan pedang. Pedang untuk apa ya? Pedang untuk memisahkan. Kita dengar firman Allah bisa. Kehendakku, mauku, emosiku, keuntunganku, terserah orang lain. Firman Allah bisa memisahkan. Mari kita suka ya firman Tuhan. Kita baca dulu ya. Kita stop sampai ayat yang ke-12.
Firman itu bagaikan pedang yang tajam bermata dua. Coba kita membaca Ibrani 4 ya. Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Ya. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, stop sampai sana. Kita dengar firman Allah. Kita sedang diperhadapkan dengan pedang yang bermata dua. Dapat membedakan ya. Kita datang ke gereja, banyak pikiran tadi. Anggap saya benar gimana? Saya disalahkan suami, saya ditekan. Firman Tuhan datang, Tuhan sedang membentuk, ya. Tuhan sedang memurnikan, ya. Jadi tidak marah. Sebab firman Tuhan datang, sedang memurnikan, ya. Kita baca lagi ayat ini. Firman Allah itu hidup dan kuat, tajam. Badai pedang yang bermata dua. Terus untuk apa? Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Iya, dia tusuk hati saudara. Dia bedah roh saudara. Dia bedah jiwa saudara. Ini loh. Kita main buka-bukaan sama Tuhan ya. Sehingga tidak ada tutup. Tuhan mau bersihkan. Tuhan mau tolong. Tuhan mau tolong. Bersihkan. Sehingga kita sehat ya. Kita sehat. Algasi. Benar sendiri. Mau menang sendiri. Mau kepentingan diri sendiri. Firman Allah sedang bedah. Ini loh. Memisahkan. Menusuk dalam sekali. Tidak bisa. Tidak bisa dibendung. Ketika Petrus pernah khotbah kan. Alkitabnya. Petrus pernah khotbah. Bertobatlah. Kena. Pernah berontak sama Tuhan. Pernah tidak terima kasih sama Tuhan. Pernah melawan sama Tuhan. Pernah menyalibkan Tuhan. Mereka datang kepada Petrus. Petrus, apa yang dapat kuperbuat? Kena. Saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, sayangi jemaat. Ya roh Allah menusuk hati saya juga. Saya rugi. Saya tidak ditusuk sama Tuhan. Benar loh. Berubah loh Pak Toto. Berubah loh hamba Tuhan. Ya apain menengai. Ojo ngelawan. Ojo berontak. Menengai. Aku sedang bekerja. Iya. Tuhan jadi pembela. Gak usah heboh. Gak usah rame. Terima kasih. Memberkati jemaat. Ya Tuhan. Kita lanjut tadi, ulangi lagi, ini Ibrani ini, bab Ibrani ini bukan untuk keluar ya. Jemaat sedang dimatangkan. Hidup dari iman. Kita termasuk pahlawan-pahlawan iman kan. Ibrani kan dengan iman. Gereja Maranatha Cakranegara dengan iman juga menjadi pahlawan-pahlawan. Berhenti ngomel, berhenti salahkan ini, lihat kuasa Tuhan. Ya, ulangi kembali, ya. Saya ulangi. Sebab firman Allah hidup dan kuat Ya. dan lebih tajam daripada pedang bermata dua Ya. manapun. Terus Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, jiwa dan roh terus. sendi-sendi dan sumsum. Ya, sendi-sendi dan sumsum itu sulit untuk dibedakan. Sulit untuk dipisahkan. Sumsum itu ada di tengah-tengah tulang kan. Kalau kita potong satu binatang, ada tulangnya. Kita bedah itu nempel sekali, berat sekali untuk dipisahkan.
firman Tuhan sanggup untuk membedakan mana pikiran salah, mana pikiran benar, mana pikiran yang sesuai Tuhan, mana yang gak benar. Sanggup firman itu membedakan sehingga kita tidak salah, kita jadi orang berkenan. Kita baca dulu ya, kita baca ini dulu ya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, Terus yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. kita harus bertanggung jawab. Tuhan kasih umur 60, kemarin saya hadir dalam satu ucapan syukur, puji Tuhan. Tuhan berikan umur 70 tahun. Tuhan minta bertanggung jawab. Apa yang kita sudah lakukan? Apa yang kita sudah kerjakan? Sekian lama Tuhan kasih panjang umur. Sekian lama Tuhan kasih kesempatan. Apa yang sudah kita buat? Apa yang kita sudah lakukan? Sebab kita akan bertanggung jawab sama Tuhan. Kita harus memberi pertanggung jawab. Ini ya. Jadi sebab itu jemaat di Pergamus ini aku datang dalam bentuk pedang. Bisa membedakan. Jangan anggap benar sendiri. Benar sendiri. Benar sendiri. Dapat membedakan ya. Kita kembali kepada jemaat di Pergamus ya. Izinkan firman Tuhan supaya kita berkenan sama Tuhan ya. Terlalu indah. Terlalu indah jemaat. Kalau saudara berkenan sama Tuhan, ini yang kami sedang bawa, jemaat itu berkenan kepada Tuhan ya. Berkenan kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh berkenan. Yang salah tadi, pikiran yang salah, langkah yang salah itu dibenarkan. Sehingga kita nikmati perkenanan di hadapan Tuhan. Kita kembali kepada jemaat yang ada di Pergamus. Kita lanjut pada ayatnya yang ke-13. Wahyu 2 ayat yang ke-13. Ya. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Inilah. Kenapa firman itu tajam bagaikan pedang untuk kita dipisahkan. Berhenti salah. Berhenti yang gak benar. Sebab jemaat ini ada di tengah-tengah tempatnya iblis. Dunia ini tempatnya iblis. Dunia ini sudah diserahkan kepada iblis. Begitu iblis dia melawan sama Tuhan dan dia ditengking dari surga. Dijatuhkan ke bumi yang rusak bumi. Bumi ini sedang menuju pada kerusakannya. Iya. Di mana dia rusak? Gereja ada di dunia, gereja dirusak. Rumah tangga ada di dunia, rumah tangga dirusak. Ada anak-anak di dunia, anak-anak dirusak. Ini semua sedang menuju pada kerusakannya. Ada di kantor-kantor dirusak. Pelayanan dirusak. Ini kita ada di tengah-tengah tempatnya iblis. Ya, iblis itu mengaum-ngaum. Kenapa tadi Tuhan datang bagaikan pedang supaya hidup kita berkenan. Korintus menuliskan, ketika engkau berkenan, kapan kau berseru, aku ada. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Ini yang kita rindu. Kita ada di tengah-tengah ancaman. Maut, ancaman, keadaan begini berubah sewaktu-waktu. Berubah sewaktu-waktu. Ini yang kami rindukan. Izinkan. Jangan keraskan hati. Sementara kita dengar firman Allah.
Roh Allah bekerja. Cukup lama kami berdoa, Tuhan curahkan Roh Kudus. Sadar, Roh Kudus itu menginsapkan. Ya, tidak bisa orang menginsapkan. Biar dipukul, biar diapakan. Tak mau ngaku. Kalau Roh Kudus bekerja, datang minta maaf. Datang akui kesalahan. Roh Kudus datang bekerja. Jangan keraskan hati, datang. Bu, minta maaf ya Bu ya, saya salah ngomong. Bu, minta maaf ya, Tante. Oh, minta maaf. Saya kasar ngomong kemarin. Bekerja ya. Orang sudah ngalami pekerjaan Roh Kudus, tak tahan. Salah ngomong, salah bertindak, keangkuhan, ini bekerja. Kita di dalam naungan pekerjaan Roh Kudus, oleh sebab itu saya rindu jemaat dipenuhkan, para pelayan dipenuhkan. Pelayanan salah, enggak harus Pak Pendeta. Kamu salah ya, kamu enggak setia ya, kamu enggak benar. Enggak sempat. Roh Kudus begitu kuat. Salah saja. Roh Kudus bekerja. Kamu enggak benar tadi malam. Ada di mana tadi? Enggak persiap. Itu Roh Kudus. Roh Kudus menginsapkan. Jangan keraskan. Kalau Roh Kudus, ya. Ini saya buka. Tuhan mengasihi kita ya. Tuhan ingatkan. Tuhan nasihati. Tuhan tegur. Tuhan bimbing. Tuhan hentak. Sampai kita tak mau. Tuhan katakan apa? Ben, silakan engkau. Jangan sampai Tuhan berkata demikian. Tuhan masih bimbing, Tuhan masih ingatkan, Tuhan masih nasihati. Nanti ini Tuhan masih sayang. Nanti kita akan baca ya kepada jemaat di Pergamus ini. Bertobatlah ayo, sebab Tuhan masih ada hak. Kita sebagai jemaat, oleh sebab itu sungguh-sungguh jadi jemaat, Tuhan serius. Ini jemaat-jemaat perhatian Tuhan. Ketujuh jemaat itu ada, Tuhan pelototin. Tuhan perhatikan, kita bersyukur punya Tuhan. Dipelototin, bertobat, ayo bertobat. Masih Tuhan sayang, bertobat. Sebab Tuhan memberikan perkara-perkara ilahi. Kalau sampai kita ditegur, dinasihati, dibimbing, diingatkan, gak mau, jangan sampai Tuhan biarkan. Entah mau apa, silahkan. Saul kan, diingatkan gak mau, diingatkan gak mau, Tuhan tinggalkan. Apa jadi? Mengerikan orang yang ditinggalkan. Jahat dan pahitlah orang yang ditinggalkan oleh Tuhan Allah. Mari ya, kita mau berterima kasih sama Tuhan. Sebab kami rindu, saudara ada dalam pemeliharaan. Kita ada di tengah-tengah, katanya iblis di dunia ini. Kita perlu perlindungan, gereja perlu perlindungan, jemaat perlu perlindungan. Jangan sampai Tuhan angkat perlindungan. Jangan sampai Tuhan angkat. Ayub kan Tuhan izinkan. Diangkat pagarnya. Semalam habis anak-anaknya. 2 malam habis hartanya. Ya, Tuhan bisa. Tuhan bisa. Tuhan bisa ya. Sebab kemari kita ada rasa hormat takut pada Tuhan. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Ayatnya yang ke-13 tadi, aku tahu, Tuhan tahu. Oleh sebab itu dia sayang. Dia sayang, dia mau lindungi. Iblis tunggu, kapan kita lengah? Kemarin kita dengar firman Tuhan di doa puasa ya. Amalek dia cari orang-orang yang lemah, yang bagian belakang, yang berat sekali untuk maju, hati-hati. Orang Amalek, itu iblis, itu setan, tunggu kapan kita lengah. Ya, ini dia tidak mau hantam orang yang suka berdoa. Dia tenang, dia tidak mau ganggu. Tetapi dia ganggu kapan?
kau sudah jauh undur daripada itu sasarannya ya. Iblis tidak mau buang-buang tenaga, mau lawan orang yang suka berdoa, enggak. Yang jarang ibadah, yang jauh dari Tuhan, yang santai-santai itu sasaran iblis ya. Nah, mari. Aku tahu di mana engkau diam, Tuhan tahu. Jemaat dalam ancaman, jemaat dibayang-bayang musuh daripada iblis. Tuhan tahu, aku tahu. Tuhan bangga kalau sampai hari ini saudara setia. Kita baca dulu ayat 13 ya. Dan engkau berpegang kepada namaku, Ya. dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Iya. Di Pergamus. Kamu diam di tengah-tengah kerajaan iblis. Kamu tidak menyangkal, ditekan, diancam. Kita tidak ada yang menyangkal Tuhan. Tinggalkan Tuhan karena jabatan. Tinggalkan Tuhan karena pernikahan. Tinggalkan Tuhan karena makanan ekonomi. Aku tahu. Ini yang Tuhan musuh. Sampai ada namanya Antipas. Dia dibunuh karena dia bertahan. Imannya begitu kuat. Dan ini tidak semua harus mati. Bertahan, enggak. Tuhan mau jaga jemaat. Dia lihat jemaat di Pergamus ini. Mereka bertahan, mereka kuat. Dan Tuhan mau jaga ini. Tuhan mau lindungi ini. Oleh sebab itu, dia sampaikan mana yang enggak benar, dia tegur. Sebab ada orang-orang yang sedang menggoncangkan iman saudara. Ada pengaruh-pengaruh yang dikatakan nanti ada namanya pengaruh Biliam. Ya dekati saudara, gini. Gak usah sungguh-sungguh, gak usah setia, campur dunia saja. Ini ada nanti. Ya. Nanti Bapak Biliam ini. Ya. Ini Bapak Biliam ini, ajaran Biliam akan merusak iman saudara. Akan dikawinkan iman saudara dengan dunia. Gak usah sungguh-sungguh. Ya, setengah-setengah. Ya, kita baca lanjut. Ya, 14 sekarang. Ayat yang ke-14. Ya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Ya. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ini ada yang nyusup. Ya. Tidak bisa dipungkiri gereja Tuhan. Ada orang-orang yang tidak setia. Ada orang-orang yang tidak benar. Nyusup di tengah-tengah gereja Tuhan. Sebab itu saya perlu jemaat, mari kita banyak berdoa ya. Banyak berdoa supaya Tuhan kuatkan kita. Ada pengaruh-pengaruh ajaran Biliam yang mau berubah kesetiaan. Yang akan dikawinkan dengan cara dunia. Ya ini sekarang Pergamus ini kawin campur sama orang dunia. Ini nanti kita baca ya. Kiranya Tuhan tolong, ini terjadi pada kitab Bilangan ya. Kita akan lihat sebentar nanti ada peristiwa di sana ya. Ada peristiwa di sana bahwa Biliam ini pengaruh. Sampai Tuhan turun murka. Karena pengaruh Biliam ini. Ya, pengaruh Biliam sampai Tuhan murkai umat Tuhan 24.000 mati. Tuhan tidak senang lihat bangsa Israel mulai berubah setia ya. Tuhan murka. Oleh sebab itu Tuhan tegur,
jemaat di Pergamus ini. Kita baca dulu ya, 15. Ayat yang ke-15. Ya. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Iya, yang mengagung-agungkan, iya, yang bangga-banggain di luar Tuhan terus. Sebab itu bertobatlah, Ya. jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Iya, Tuhan serius bertobat. Kalau enggak aku perangi, aku tegur, aku ingatkan musuh sama Tuhan. Kalau kita enggak berubah-berubah, karena Tuhan sayang sama kita. Ya. Karena Tuhan masih cinta sama kita. Karena Tuhan masih mengasihi sebagai jemaat. Ya. Kalau bukan jemaat, silahkan. Saudaramu hidup enggak benar, silahkan. Tetapi karena jemaat yang Tuhan telah tebus, Tuhan telah bayar dengan harga mahal, Tuhan peringatkan. Sebab Tuhan mau pelihara kita. Oleh sebab itu pasang telinga yang baik. Ayatnya yang ke-17, ya. Ayat yang ke-17. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat-jemaat, ini Roh Kudus berbicara. Roh Allah mengingatkan kepada jemaat, pasang telinga kok kita ibadah, jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk ya. Dengar, Tuhan mau sampaikan sesuatu. Tuhan mau rindu untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Karena kita akan baca lanjut. Barang siapa menang, Iya, Tuhan mau kita menang. Jangan menjadi pecundang ya. Sangat mengerikan. Kami sebagai hamba Tuhan sangat melihat menyedihkan kalau saudara jadi tundangan daripada iblis. Dikalahkan, mengerikan. Saudara ditinggalkan Tuhan, mengerikan. Iya, jahat dan pahitlah ketika kehidupan yang ditinggal oleh Tuhan. Buktinya Saul masih jadi raja hebat, masih punya kekayaan, masih punya harta. Tetapi ketika ditinggal sama Tuhan, turun. Sampai mengakhiri diri, bunuh diri. Karena ditinggal oleh Tuhan. Ya, kehidupan yang sesuka-sukanya. Sangat menyedihkan. Pahitlah orang yang ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, ini barang siapa yang menang. Jadi Tuhan mau jemaat GPDI Maranatha Lombok. Tidak ada satu yang kalah. Mengalami kemenangan. Sebab orang yang menang terus. kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, Ya. dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ya. Sebab Tuhan mau berikan perkara-perkara ilahi, dunia enggak kasih, dunia enggak bisa. Barang siapa yang menang. Satu, Tuhan memberikan mana, makanan dari surga. Bukankah kita perlu jemaat, perkara-perkara ilahi melingkupi kita? Bangsa Israel 40 tahun loh, Tuhan kasih makanan dari surga, mana? Makanan dari surga, terpelihara. Bukankah kita rindu kepala ini perlu dijaga perkara ilahi? Ya, pikiran, kehidupan kita. Kita perlu perkara-perkara ilahi. Menjaga hati kita, kehidupan kita. Sehingga kita tertolong. Kehidupan ini. Kita perlu naungan perkara ilahi, menjaga hidup. Makanan-makanan kita perlu asupan-asupan. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan menjaga rapuh hidup, rapuh tubuh.
kita perlu ini. Sehingga kita terpelihara. 40 tahun bangsa Israel terpelihara. Kita perlu pemeliharaan ilahi dari Tuhan. Untuk menjaga kehidupan kita. Dan ada kepastian. Ada nama baru. Ya. Inilah yang kami rindu. Tuhan tegur jemaat Efesus, kasihnya jaga. Sebab Tuhan mau kembalikan di Taman Eden pemeliharaan ilahi. Jemaat di Smyrna, Tuhan mau kasih jaminan keselamatan ilahi. Serta ini, jemaat di Pergamus, Tuhan mau berikan makanan-makanan ilahi. Bukankah kita perlu? Kita ke gereja tidak ada makanan di tempat ini untuk waraknya ini. Waraknya perut tidak ada sama sekali. Tetapi kita perlu perkara-perkara ilahi menaungi. Rasul Paulus ketika dalam mara bahaya, dia katakan, mari kita makan perkara-perkara ilahi. Sehingga terpelihara kehidupan. Pagi ini, Tuhan, mari sadarkan hidup. Kalau Tuhan katakan bertobat, tinggalkan hidup lama. Roh Kudus bicara, pasang telinga yang baik. Roh Allah bekerja, tinggalkan hidup lama. Tuhan membedakan pikiranku, pikirannya Tuhan, perbuatanku yang selama ini ku anggap benar, benar sendiri, benar sendiri, benar sendiri. Pagi ini Tuhan pisahkan, salah itu. Gak benar. Gak benar kamu dengan suami. Gak benar kamu dengan istri. Ada hal-hal yang gak benar, berubah, bertobat. Jangan jadikan Tuhan menjadi musuh. Tetapi jadikan Tuhan, sedang Tuhan persiapkan hidup kita. Jadi pemeliharaan Tuhan yang indah. Betapa rindu hati kita. Sebab Tuhan bangga kepada jemaat Pergamus. Sudah setia, lanjutkan. Jaga. Jangan ada kata-kata Biliam ini yang akan merubah kesetiaan kita. Kita belajar peka ya. Masih ada waktu 1-2 menit. Kita mau lihat ini ya, Biliam ini ya. Kita mau lihat Biliam ini di dalam, kita akan membaca bilangannya. Kita akan membaca ya. Tuhan ya. Ada peristiwa, ada Biliam ini ya. Biliam ini tidak sadar ya. Oh puji Tuhan. Kita akan membaca 1-2 ayat ya. Oh puji Tuhan. Bilangan kita membaca ya. Kitab bilangan ya. Tuhan. Bilangan pada pasal yang ke-22 ya. Kita akan lihat satu peristiwa ini, jangan sampai Biliam ini, pengaruh Biliam, dia tidak peka ya. Kita baca ayat yang ke-21. Bilangan 22 ayat yang ke-21. Ya. Keledai Biliam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Biliam pada waktu pagi. Dipelaninya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Ya. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Ya, terus nah ini. Biliam mengendari keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Biliam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Ya, ini Bapak Biliam yang sudah diperingati oleh Tuhan. Ini Biliam, ini pengajaran Biliam, Bapak Biliam sudah diingatkan sama Biliam, hati-hati. Jangan engkau lakukan, jangan engkau dipengaruhi untuk mengutuk orang Israel. Dia tidak dengar-dengar. Dia pergi naik satu
binatang, ya tadi yang sudah dikatakan, binatang itu ya dia naik di atasnya, ya keledai, dia naik keledai, di belakangnya itu bujangnya. Keledai itu lihat malaikat terhunus dengan pedang. Bileam tidak lihat. Binatang itu bisa lihat. Karena pikiran yang salah ini tidak peka terhadap pimpinannya Tuhan. Terus kita baca dulu ya, singkat ini. Ayat yang ke-24. Ya. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ini keledainya Bileam terus jalan, terpojok dia, malaikat Allah ada di depannya, menghunus pedang. Bileam tidak lihat. Nah ini pengajaran Bileam. Seringkali tidak peka hidup ini terhadap ancaman-ancaman yang akan datang. Yang tahu binatang, kita lanjut baca. Iya. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Iya, keledainya Bileam takut, itu malaikat bawa pedang, kiri kanan tembok, jadi keledai itu mempet, takut, akan dibunuh oleh malaikat, terjepitlah kakinya Bileam. Marah Bileam, dia pukul itu binatang. Terus kita baca, ya. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, Ya. yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Iya, keledai itu sudah tidak bisa lari kemana ke kiri dan kanan. Terus Melihat malaikat Tuhan meneriaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. iya, binatang itu lihat malaikat Tuhan terhunus pedang. Itu binatang tiarap, takut dengan malaikat. Bileam tidak lihat. Terus ya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Iya, marah Bileam. Dia pukul binatang itu. Dia pukul binatang terus, iya. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu. Tuhan buka mulut binatang itu, bisa ngomong manusia. Ini yang dikatakan. Kita tidak peka terhadap pimpinan Tuhan. Kita tidak peka terhadap tuntunan Tuhan. Binatang itu bisa ngomong. Karena lihat malaikat yang bawa pedang. Bileam tidak lihat. Terus, ya. Sehingga ia berkata kepada Bileam, Ya. apakah yang kau lakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Terus, Jawab Bileam kepada keledai itu, karena aku mempermainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. marah Bileam. Kalau gua pedang kubunuh kamu keledai. Dia tidak sadar keledai itu disuruh mengomong manusia. Karena kepentingan sendiri, karena kebenaran Bileam salah di mata Tuhan. Pada sudah diperingati. Lanjut, ya. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, Ya. bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidup sampai sekarang? Ya. Perkenankah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. 31. Kemudian Tuhan menyikapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Terus satu lagi. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kuberikan hidup. Ya, ini pengajaran Bileam. Kita belum belajar. Jangan sampai maut kita tidak ngerti di depan. Karena kepentingan dan ketidakdengar-dengaran kita kepada Tuhan. Mari ya, belajar peka situasi. Jangan tidak mau tahu. Enggak.
Kita dibawa dalam kerohanian. Orang rohani mengerti. Ya, pagi ini kita mau datang sama Tuhan. Biar Tuhan lingkupi kita dengan perkara ilahi. Tuhan naungi dan Tuhan sertai kita. Kita ada di tempatnya iblis dunia ini. Biar Tuhan lindungi keluarga kita. Tuhan lindungi anak-anak kita. Tuhan lindungi pelayanan dan hidup kita. Iman percaya kita kepada Tuhan. Kita lipat Alkitab kita. Kita mau datang kepada selidiki hati Tuhan. Lihatlah hatiku. Kalau ada yang salah Tuhan lihat. Kalau ada yang keliru Tuhan benar. Biar Roh Kudus bekerja hari-hari ini untuk kehidupan kita mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Selidiki aku, lihatlah hatiku. Nanti hambanya Bapak Ibu Agung akan berdoa. Oh puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Minta selalu mau dibaharui. Selidiki aku Tuhan. Ya, hidup kita terus dibaharui. Ya, dia koreksi kasih kita, penyerahan kita, pikiran kita untuk selalu berkenan. Ada kuasa dalam bibir ini. Kita berseru Tuhan ada. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Oh Tuhan tolong. Selidiki aku, Lihatlah hatiku Tuhan. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Engkau yang maha yang maha tahu izinkan dia menilai hidup. dan menilai hidup. Ada yang sembunyi. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita katakan Selidiki Amin. aku, amin. lihat hatiku, Amin. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat hari ini. Firman-Mu begitu luar biasa Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami, menasehati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah memberikan kami makanan rohani. Sehingga kami boleh dipuaskan, dikenyangkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kami akan terus berjuang Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami akan terus belajar dan belajar Tuhan. Sehingga kehidupan kami Tuhan boleh diubah dan diperbaharui Tuhan. Sekiranya kami masih memiliki kekeliruan, kesalahan di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami Bapa, ampuni kami. Biarlah kami boleh bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami terus diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan. Engkau terus berikan kesehatan, kekuatan Tuhan untuk mengajarkan kami setiap umat-Mu di tempat ini Bapa. Sehingga ada pemeliharaan yang dari Tuhan. Kami percaya kekuatan Roh Kudus memampukan setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh melakukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan hanya kami mendengar saja Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat pagi hari ini. Kami juga menyerahkan setiap kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu. Mungkin ada yang sakit, yang lemah, dan yang sudah jauh daripada Tuhan. Kami percaya tangan Allah yang akan senantiasa menjamah setiap kehidupannya. Memberikan pemulihan di dalam setiap kehidupannya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang jauh Tuhan, Engkau merangkul, Engkau menjamah Tuhan, memberikan kasih sayang sehingga dia boleh kembali kepadamu Tuhan. Dan saat ini sekiranya setiap umat-Mu ada yang ulang tahun kelahiran dan pernikahan Tuhan. Tolong setiap kehidupan umat-Mu Tuhan yang merayakan hari kelahiran Tuhan. Biarlah sukacita melimpah di dalam setiap kehidupannya. Engkau akan memberikan kasih sayang panjang umur di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Yang merayakan ulang tahun pernikahan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau akan memberikan anggur, madu di tengah-tengah setiap keluarganya. Sehingga sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat Allah melimpah di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur saat pagi hari ini. Umat-Mu, jemaat-Mu yang sudah membawa persembahan kepadamu Tuhan. Engkau yang akan menjadikan setiap tangan-tangannya Tuhan. Haleluya, berbuat kepada Allah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Negeri kami yang tercinta ini Tuhan. Lalu hari-hari ini kami banyak mendengar Tuhan, bangsa kami tidak baik-baik saja Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya, apabila Engkau ada di tengah-tengah negeri ini Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi baik Tuhan. Karena Tuhan Allah yang sanggup, yang mampu melakukan yang tidak baik menjadi baik Tuhan. Kami menyerahkan juga para pemimpin-pemimpin kami, baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan para stafnya, dari pemimpin negeri ini yang tertinggi di pusat sampai di daerah. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka di saat melakukan pekerjaan-pekerjaan kenegaraan Tuhan, mereka memiliki hati yang takut dan gentar kepadamu Tuhan, sehingga mereka melakukan pekerjaan dengan benar Tuhan. Dan negeri ini, bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa boleh kembali kepada Allah. Banyak jiwa-jiwa diberkati, banyak jiwa-jiwa bertobat di tengah negeri ini dan percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa buat pagi hari ini. Kami menyerahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami doakan,
Apapun yang kami pergumulkan saat ini, kami percaya Engkau menjawab Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, dan memberkati jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan, saya akan menyampaikan warta jemaat sepanjang sepekan ini. Yang pertama kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja ini, mungkin juga baru pertama kali hadir di Pulau Lombok ini. Selamat datang. Yang berlibur, selamat berlibur. Yang rindu menetap digembalakan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dapat mengambil form data jemaat di tim ASAR kami dan diisi, segera dikembalikan untuk dapat di follow up lebih lanjut oleh gereja ini. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seluruh rangkaian kegiatan gereja dapat melihat melalui kanal-kanal media sosial yang tertera di layar atas. Puji Tuhan, seusai ibadah, pukul 9 akan dilanjutkan dengan ibadah sesi yang kedua, dan di jam yang sama juga ada ibadah pelayanan anak Pantai Kosta di lantai 1. Hari Rabu, pukul 6 sore ada ibadah doa puasa. Dan hari Jumat pukul 10 pagi ada persekutuan doa wanita di gereja, dan sore harinya pukul 6:30 petang akan dilaksanakan Bible Study di lantai 1 yang akan dilayani oleh Pendeta Kawi Armiasa. Hari Sabtu pukul 5 pagi ada persekutuan doa pria di gereja, dan sore harinya pukul 6 sore ada ibadah pelayanan pemuda remaja Pantai Kosta di gereja di lantai 1. Minggu depan kita akan kembali dalam ibadah raya yang akan diadakan 2 sesi, baik sesi pertama seperti pagi ini dimulai pukul 7 dan sesi kedua pukul 9, serta sekolah minggu juga pukul 9 di lantai 1. Beberapa informasi yang akan kami sampaikan, yang pertama mengenai RAB Natal 2025 dan tutup buka tahun 2026. RAB adalah sebagai berikut, yaitu 75.500.000 dan puji Tuhan, pemasukan pada tanggal 18 Oktober 2025 yaitu sebesar 1.943.000. Dan bagi jemaat yang rindu untuk mendukung hal ini dapat menghubungi langsung Bendahara Natal yaitu Saudari Puhantania Putuhena dan Saudari Mika Mandalika. Dan yang kedua, persembahan ekstra kita pada pagi hari ini sepenuhnya akan diarahkan untuk mendukung Natal 2025 dan tutup buka tahun 2026. Dan selanjutnya, di akhir ibadah kita akan mendukung doa. Hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025, hamba Tuhan suami istri akan berangkat ke Jakarta. Dan yang kedua, kita juga akan berdoa terus untuk pemulihan kesehatan Ibu Kus Hastuti, yaitu istri dari Bapak Richard Korsel pasca operasi. Puji Tuhan, demikian penyampaian warta jemaat pada pagi hari ini. Sidang jemaat saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, hamba Tuhan akan menutup dalam doa berkat. Mari saudara, kita akan mohon berkat dari Allah melingkupi kita sekalian. Besok keluar masuk kita dalam sepekan tetap dalam tudung pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami pada pagi hari ini. Betapa rindu kuasa ibadah, berkat ibadah yang Tuhan sudah buat dengan harga darah kuasa Tuhan. Darah anak domba kami nikmati pada pagi hari ini. Sesaat kami akan tinggalkan tempat ini. Kami teringat untuk perawatan Ibu Hastuti Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, sehingga waktu yang singkat boleh masuk ke dalam bait-Mu. Dan perjalanan hamba-Mu juga untuk keluar kota, Tuhan memberkati. Dan kami pulang dengan perlindungan, kekuatan, dan kesehatan yang dari Tuhan. Sesaat umat-Mu akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Mari kita tadahkan tangan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah saudara sekalian di dalam berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun, menyertai, menudungi akan umat-Mu. Sepanjang pekan ini, keluar masuk kami
Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa suruh sembah kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian.